Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Edi Nurwanto dengan NIM 121230061. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengawali, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin memberikan video mengenai karbon nanofiber. Mengenai karbon nanofiber sendiri, saya mendapatkan latar belakang dari pengerjaan tugas yang diberikan oleh dosen terkait pengerjaan soal UAS yang diberikan oleh dosen terkait karbon nano, terkait tema yang diberikan. Nah, tema yang diberikan ini saya mengambil tema konduktivitas, yaitu karbon nanofiber. Karbon nanofiber sendiri ini merupakan turunan dari karbon nanotube. Nah, selanjutnya itu ada bahasanya. Bahasan yang pertama itu ada definisi. Yang kedua itu ada struktur. Yang ketiga itu ada bagaimana cara membuat. Yang keempat itu adalah preparasi. Dan yang kelima itu ada aplikasi. Terkait dari overview sendiri ini, definisi yang dapat kita berikan itu terkait gambaran umum dari karbon nanofiber itu sendiri. Hmm. Lanjut ke strukturnya. Struktur dari karbon nanofiber itu seperti apa dan bagaimana bentuknya dan eh, bagaimana struktur itu mempengaruhi terhadap kualitas dari karbon nanofiber tersebut. Lalu ada bagaimana cara membuatnya. Nah, bagaimana cara membuatnya itu mulai dari tahap ini menjadi tahap ini, kemudian tahap ini, hingga selesai menjadi karbon nanofiber. Lalu yang terakhir itu ada preparasi. Kemudian ada preparasi, bukan yang terakhir ya, maaf. Preparasi itu seperti halnya itu penempelan karbon nanofiber. Jadi preparasi tersebut itu bagaimana cara karbon nanofiber itu bisa digunakan seperti itu ya. Nah, preparasi sendiri itu ya adalah gampang, banyak contohnya ya. Contohnya itu seperti penempelan karbon nanotube pada suatu bidang ataupun yang lain sebagainya. Lanjut, ada aplikasi dari karbon nanotube itu sendiri. Hmm, aplikasi dari karbon nanotube itu ada banyak. Karbon nanofiber itu ada banyak. Seperti halnya baterai, habis itu sensor, habis itu hmm, sensor gas, habis itu bahan untuk pelindung dan lain sebagainya. Untuk lanjut ke bahasan yang pertama yaitu ada definisi. Karbon nanofiber atau serat karbon yaitu materi yang terdiri dari lembaran grafin yang digulung menjadi struktur 3D dengan morfologi berbentuk kerucut atau silinder. Nah, di sini kita itu bisa menganalisis dari pengertian itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari karbon nanofiber itu. Karbon nanofiber ada atau serat nanokarbon. Nah, serat itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini serat, yaitu material yang terdiri dari lembaran grafin. Nah, lembaran grafin itu yang seperti ini. Grafin itu merupakan susunan dari karbon nanotube. Nah, bisa didefinisikan bahwasanya karbon nanofiber itu merupakan turunan dari karbon nanotube. Lanjut tuh dari lembaran grafin yang digulung menjadi struktur 3D. Nah, jadi dari lembaran grafin tersebut itu akan digulung menjadi suatu bentuk. Nah, bentuknya itu apa? Bentuknya itu kerucut atau silinder. Nah, bentuk dari kerucut ini itu halnya jadi digulung melintang agak ke bawah. Jadi gampangannya itu seperti contohnya pada bor, pada bor, pada bor penggalian. Nah, itu. Kalau enggak ini contohnya itu yang paling gampang itu seperti mur atau skrup. Nah, yang ketika
Ketika diputar itu akan menempel pada sesuatu. Tapi karbon nanofiber itu berbeda. Itu memiliki struktur yang kuat. Nah, habis itu pengertian keduanya itu ada serat nanokarbon dapat didefinisikan sebagai filamen linear berbasis sp2 dengan diameter 100 nanometer yang dicirikan oleh fleksibilitas dan rasio aspeknya. Nah, maksud dari ini yaitu filamen linear berbasis sp2. Jadi, bentuk dari karbon nanofiber itu yaitu berbentuk seperti filamen-filamen. Nah, yang berbasis sp2. Sp2 itu merupakan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dari karbon nanofiber sendiri itu berhenti pada sp2 dengan diameternya itu 100 nanometer. Nah, diameter 100 nanometer ini itu diameter yang cukup agak besar ya. Ya walaupun harus dilihat dengan menggunakan mikroskop, tapi ini merupakan ukuran yang cukup besar dan yang dicirikan oleh fleksibilitas dan rasio aspeknya. Nah, maksud dari ini itu fleksibilitas dari karbon nanofiber sendiri itu memiliki ukuran yang relatif besar dan memiliki diameter yang relatif besar. Nah, karbon nanofiber sendiri ini merupakan turunan dari karbon nanotub. Nih, bisa dilihat ya, ini merupakan susunan grafin dari karbon nanotub. Nah, dan ini itu pembentukannya. Jadi bentuknya dari karbon nanofiber sendiri itu bisa membentuk seperti kerucut, seperti halnya seperti ini. Kalau enggak ini bisa digulung dari bawah menuju ke atas, 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 menuju ke atas sampai atas ini. Eh, Nah, prinsip kerjanya itu kayak ini putarannya itu mirip kayak di dalam siklon, gitu, ya. Lanjut. Nah, struktur dari karbon nanofiber lebih besar daripada karbon nanotub. Nah, dan susunannya membentuk kerucut dengan lapisan tertentu. Lapisan karbon grafitik yang tersusun pada dalam pola berbeda. Tak hanya itu, karbon nanofiber memiliki ikatan gaya tarik menarik, yaitu gaya van der Waals. Struktur dari karbon nanofiber memiliki struktur yang presisi, sama halnya dengan karbon nanotub. Nah, strukturnya presisi nih, mirip dengan karbon nanotub, tetapi memiliki ikatan yang berkali-kali lebih kuat dari baja, memiliki bobot yang berkali-kali lebih ringan dari baja, serta memiliki kekuatan lebih dari baja. Nah, jadi karbon nanofiber ini itu mirip halnya dengan karbon nanotub ya. Karbon nanotub ini kan susunan dari grafin. Nah, kalau karbon nanofiber itu lebih lebar daripada karbon nanotub. Enggak cuma itu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari ukuran ini. Ukurannya itu karbon nanotub itu mendekati hampir satu satu nanometer. Semakin ke atas, ini merupakan gulungan karbon nanotub, yaitu hmm, eh, nanotub berdinding ganda. Nah, ini nanotub berdinding ganda. Lanjut, selanjutnya itu akan semakin besar. Nah, semakin besar ini akan menghasilkan karbon nanofiber. Karbon nanofiber ini terletak di antara karbon fiber dan karbon nanotub. Nah, karbon nanofiber ini bisa dikategorikan sebagai tengah-tengah antara karbon fiber dengan karbon nanotub. Nah, karbon fiber itu memiliki diameter yang lebih besar daripada karbon nanofiber. Nah, sedangkan karbon nanofiber itu memiliki diameter lebih besar daripada karbon nanotub. Nah, habis itu ada penelitian ya terkait sama terkait penggabungan serat nanokarbon sebagai dasar untuk stimulasi listrik sel-sel tulang, berkontribusi untuk menginduksi pertumbuhan tulang yang ditingkatkan, serta aktivitas osteogenik dari sel. Jadi, karbon nano ini bisa diaplikasikan di dalam tubuh. Nah, aplikasi yang dalam tubuh ini masuk ke dalam
sistem kedokteran. Nah, di dalam kedokteran itu terdapat berbagai macam eh, berbagai macam alat-alat yang canggih yang digunakan untuk yang digunakan untuk menganalisis tubuh, habis itu udah untuk membelah tubuh ataupun yang lain sebagainya. Nah, lanjut dalam alat kedokteran tersebut memiliki berbagai berbagai ciri khas ya. Nah, ada yang alat kedokterannya itu masuk dalam tubuh, seperti halnya sistem KB itu, jadi ada suatu batang besi itu, nah itu dimasukkan dalam gampangnya itu tubuh suatu orang wanita kan gitu. Nanti batang besi itu mencegah masuknya trombosit ke dalam, eh masuk mencegah eh, pembuatan ovum. Nah itu. Jadi aplikasinya itu masih banyak ya. Ini terdapat aplikasi yang dalam tulang, nah, terdapat dan dalam tulang dan lain sebagainya. Nah, karbon nanofiber ini juga bisa eh, menarik dalam rekayasa jaringan saraf karena sistem struktural dan listriknya yang sangat baik dari sudut pandang praktis relatif murah. Nah, salah satu pendekatan untuk memanfaatkan nanofiber karbon adalah dengan menempelkannya atau menumbuhkannya pada polimer konduktif untuk membuat susunan serat dan kemudian menyemai sel ke konstruksi. Jadi gampangnya yang tadi setelah saya sebutkan bahwasanya karbon nanofiber itu juga menarik dalam rekayasa jaringan saraf. Jadinya eh, karbon nanofiber ini bisa memiliki struktur dan listrik yang sangat baik sehingga dapat dikategorikan sebagai rekayasa jaringan saraf gitu ya. Nggak cuma itu ya, karbon nanofiber itu memiliki berat yang ringan dan juga kekakuan yang lebih dari baja. Gampangnya gini, jika baja ditimbang 1 kilogram, maka karbon nanofiber itu seperempat kalinya, yaitu 250 gram. Nah, jika baja lebih kuat menarik, jika baja, misal baja kuat menarik 100 GPa, maka karbon nanofiber itu bisa menarik hingga 600 GPa, gitu ya. Itu memiliki struktur yang lebih kuat dan memiliki struktur yang lebih ringan. Nah, struktur yang lebih kuat dan lebih ringan ini itu menjadikan karbon nanofiber itu sebagai eh, polimer, polimer yang banyak digunakan untuk pelapis pada bagian motor. Kita sering menemui yang namanya motor itu mesti ada pelapisnya. Nah, tapi nggak semua motor itu pelapisnya dari serat karbon. Karena serat nanokarbon jika diaplikasikan motor itu relatif biayanya mahal. Seperti halnya kita akan melihat, contohnya aja motor yang memiliki lapisan garis-garis. Nah, itu bisa kita ibaratkan sebagai karbon fiber. Nah, orang-orang di apa namanya? Orang-orang di bengkel atau apapun orang-orang di mekanik itu sering menyebutkan bahwasannya, wah, pakai karbon itu bagus. Wah, keras. Tol, tol, tol. Waduh, ya, jadi awet ya. Nah, itu karbon nanofiber itu sebagai pelindung bodi motor ya, kalau nggak mobil. Itu sebagai pelindung itu memiliki, wah, gampangannya itu memiliki kekuatan yang bagus sehingga bodinya itu terjaga dan terjamin kuat itu. Ya, seperti itu. Nah, serat nanokarbon itu adalah nanomaterial satu dimensi dan satu di antara kelas material karbon dengan rasio permukaan volume yang besar dan konduktivitas listrik yang baik. Dan ini karbon nanofiber itu memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik. Nah, yang sangat baik ini menimbulkan bahwasannya karbon nanofiber itu bisa mengantarkan listrik. Nah,
Bahkan karbon nanofibrik ini memiliki konduktivitas lebih baik daripada baja atau besi. Nah, seperti itu. Lanjut, gra- nggak cuma itu, tadi yang telah saya sebutkan bahwasanya dari definisi ini sendiri, karbon nanofiber itu bisa berbentuk seperti cangkir, ya, nggak cuma berbentuk seperti kerucut. Karena kerucut itu kan pucuknya kan lancip. Nah, kalau cangkir itu pucuknya itu agak bengkong. Nah, tapi kalau mau menyebutnya kerucut juga nggak apa-apa, kalau mau menyebutnya cangkir juga nggak apa-apa. Karena bentuknya itu yang gampangannya mengerucut ke bawah, ya, itu. Nah, karbon nanofiber sendiri itu pengaplikasiannya masih banyak lagi, nggak cuma di sini, nggak cuma di apa namanya bengkel ataupun lainnya, tapi banyak tempat seperti itu ya. Pembuatannya juga sangat beragam. Untuk pembuatannya ada dua metode, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, nah strukturnya tadi, eh, jika karbon nanofiber berdiameter lebih besar sedikit itu akan menghasilkan karbon fiber. Ya, diameternya itu sekitar untuk perkaliannya berarti kali 10 pangkat 2 nanometer untuk menghasilkan karbon fiber. Seperti itu. Lanjut untuk strukturnya sendiri, karbon nanofiber itu mirip dengan karbon nanotub. Nah, karena karbon nanofiber merupakan turunan karbon nanotub, cair, zigzag, dan chiral. Nah, bentuknya itu mirip dengan struktur dari karbon nanotub. Struktur karbon nanotub itu ada tiga. Yang pertama itu ada cair, zigzag, dan chiral. Cair sendiri itu memiliki struktur yang sangat gampangannya itu sangat presisi. Nah, kita bisa lihat struktur presisi itu dari mana? Dari sini nih. Lihat ya. Ini dengan ini itu lurus ke bawah. Nah, itu presisi. Nah, ini dengan ini juga lurus ke samping. Lihat ya, ini presisi ya. Ini lanjut ke sini, lanjut ke sini. Nah, itu strukturnya sangat presisi dan tidak amburadul. Gampangnya ini bisa dilihat pada sarang lebah. Sarang lebah kan juga seperti ini kan. Ya bentuknya sepertinya sama bentuknya antara struktur lebah dengan struktur cair atau zigzag itu sendiri. Lanjut ada proses apa itu namanya struktur zigzag. Struktur zigzag ini berbeda dengan cair. Nih, kalau cair kan turun ke bawah itu kan, nah membentuk segi enam yang apa namanya berjajar ke bawah dengan garis lurus yang ke bawah. Sebenarnya ini kan garisnya zigzag nih. Nah ini bisa dikatakan zigzag. Kita itu bisa lihat dari perpotongannya dulu. Perpotongannya ini seperti ini nih. Z, 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 Z. Nah, ini dinamakan zigzag. Sedangkan zigzag sendiri ini kan beda. Nih kalau turun, hah? Kalau turun, ini akan nggak sama dengan ini nih. Kalau turun ini kan sama nih. Nah, kebanyakan sama. Kalau ini enggak, turunnya beda nih. Kalau ini turunnya itu hampir sama seperti eh, vertikalnya dari cair. Nah, sedangkan horizontalnya itu juga mirip dengan vertikalnya cair. Itu bisa berkebalikan seperti itu ya. Tapi susunan dari zigzag ini merupakan susunan komponen yang utuh dan gampangnya struktur yang sempurna lah gini ya. Ini bisa dilihat dari sini. Sedangkan lanjut ke chiral. Chiral itu mirip dengan cair. Nah, cair itu bisa kita sebutkan sebagai kursi ya, kursi dari. Nah, ini bentuknya sebagai kursi itu sebagai anak bertahannya ya. Nah, ini kalau chiral itu mirip dengan cair. Tapi bedanya itu chiral itu melengkung nah, melengkung ke samping nih. Nah, ini melengkung ke samping. Ini itu chiral. Chiral itu bentuknya melengkung ke samping. Nah, untuk strukturnya sendiri itu mirip dengan karbon nanotub. Tapi dari struktur ini itu bisa disimpulkan bahwasanya chiral itu memiliki struktur dari cair yang berputar. Nah, gitu. Jika ditelusuri, ser gitu.
Nah, karbon nanofiber kan itu kan bentukannya panjang kan. Set. Itu kan seperti helai rambut. Nah, itu kalau untuk di pemutarannya itu bisa bisa dilihat nanti melalui mikroskop elektron. Nah, ketika melalui mikroskop elektron itu akan terlihat bahwasanya chiral itu set itu miring ya, set miring. Strukturnya itu miring. Sedangkan am cair itu strukturnya lurus, set, presisi. Gitu ya, gambarnya gitu. Dan zigzag itu strukturnya set. Nah, itu membentuk zigzag, zigzag ya. Kalau chiral itu miring, berputar. Nah, gak cuma itu ya. Untuk nah ini kan di sini kan masih bahwasanya sel tunggal kan, bukan jaringan tunggal. Nah, ini merupakan jaringan tunggal dari karbon nanotube. Nah, jika karbon nanofiber nanti bentukannya seperti ini nanti. Nah ini nih, karbon nanofiber itu seperti grafin yang ditata, lanjut nanti ada penusukan di atas seperti itulah. Gampangnya kayak kamu mengibaratkan jika kamu punya balon, nah itu balonnya dijajar dan ditata, ketika kamu menusuk dari atas, nih, itu akan membentuk seperti kerucut seperti ini. Itu bentukannya. Nah, untuk ini sendiri, nanti bentukannya itu bisa disesuaikan. Eh, disesuaikannya dari mana? Nah, kita zoom dikit. Nah, ini nih. Dari sesuaikannya itu dilihat dari struktur atasnya ini juga. Nanti ini bergelombang apa kayak zigzag ataupun tidak. Itu nanti kita lihat dari struktur ini karbon nanofiber itu sendiri, ya. Nah, nggak cuma itu, susunan grafin juga merupakan susunan yang kuat, polimer yang seperti itu. Ya. Untuk pembuatannya itu agak susah karena membutuhkan suhu yang tinggi. Tuh. Nah lanjut ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama itu ada pertumbuhan deposisi uap kimia termal katalitik. Nah, namanya namanya aja sudah kelihatan. Deposisi uap kimia termal katalitik. Kalau katalitik otomatis membutuhkan katalisator. Nah, katalisator itu bisa berbentuk apa aja? Dan besi, aluminium, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada percobaan ini digunakan katalis berupa besi, kobalt, nikel, kromium, vanadium sebagai tempat pertumbuhan dari karbon nanofiber. Sedangkan untuk penyedia CNF dapat berupa molybdenum, metana, karbon monoksida, gas sintesis, dan etina. Nih, dari sini nih, wah, kelihatan nih, ada gas metana. Wah, gas metana ya. Tahu kan? Gas metana itu berarti berasal dari apa? Dari kotoran hewan. Gas yang menguap dari kotoran hewan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya karbon nanofiber itu dibuat dari kotoran hewan. Wow, kok bisa? Yang tadinya kotoran hewan yang berbentuk organik, ketika diproses malah menghasilkan besi. Ya, kayak setingkat besi gitu. Ya, konduktivitas yang tinggi juga merupakan gampangnya pengganti besi yang sangat hebat. Nah, ini metana loh, metana ya. Bisa seperti itu ya. Nah, lanjut ada karbon monoksida itu sendiri. Karbon monoksida itu dihasilkan dari eh karbon monoksida itu merupakan gas beracun ya, bisa dihasilkan dari melalui proses pembakaran. Jadi itu kalau kita ya, kita buat industri ataupun itu, kita bisa memanfaatkan gas pembuangan pembakaran kita. Nah, gas pembuangan pembakaran kita ketika dibuang itu asapnya itu bisa menjadikan keuntungan untuk kita sendiri karena karbon nanofiber itu merupakan material yang gampangnya mahal. Nah, dan gampangnya asap itu material yang murah. Nah, karbon monoksida kan asap kan. Nah, itu asap kendaraan bermotor, pembakaran yang tidak sempurna itu kan menghasilkan karbon monoksida. Nah, gitu. Ketika karbon monoksida terbentuk oleh proses dari pembakaran, maka akan gampangnya itu diserap oleh ini semua nih katalis ini besi kobalt nikel kromium dan vanadium.
Nah, gas sintesis H2O, H2 ber CO. Nah, nggak cuma itu, etena dan etina digunakan untuk penyedotan sumber karbon. Nah, dalam kisaran suhu dari 700 hingga 1200 dengan mekanisme pertumbuhan yaitu mengendapkan pada permukaan sebagian karbon grafit. Alat yang digunakan yaitu reaktor CVD dan terdapat pemanas furnace bersuhu lebih dari 1200 derajat Celcius. Wah, jadi otomatis dari sini itu bisa disimpulkan bahwasanya karbon nanofiber itu dibuat menggunakan suhu yang sangat tinggi. Sangat tingginya itu 1200 Kelvin. Wow, atau bisa itu menyediakan karbon itu, jadi pemutusan karbonnya itu bisa dilakukan pada saat 700 hingga 1200 Kelvin. Nah, untuk penempelannya sendiri, yaitu suhunya itu harus lebih dari 1200 derajat Celcius. Nah, kenapa harga karbon nanofiber mahal? Itu karena prosesnya, ya. Prosesnya itu memerlukan energi yang tinggi. Nah, otomatis mengeluarkan uang yang sangat banyak. Nah, itu kan logikanya seperti itu kan. Nah, ya enggak. Itu yang memerlukan eh, uang yang banyak, maka memerlukan energi yang banyak, maka karbon nanotub, karbon nanofiber itu akan terbentuk. Nah, terbentuknya dari metana, karbon monoksida, gas sintesis. Ya Allah, ini kan merupakan gas yang gampangnya itu gampang diperoleh kan. Tapi untuk memperoleh ini, karbon nanofiber itu sulit karena prosesnya yang membutuhkan energi yang relatif besar. Seperti itu. Ya, deposisi uap itu bisa diibaratkan seperti halnya itu kita eh seperti halnya itu kita membudidaya kerang. Nah, itu budidaya kerang. Budidaya kerang itu dilakukan. Nah, dengan caranya gini. Ya, ketika kerang habis mengeluarkan mutiara, wah, kerangnya itu nanti mutiara itu diambil dari kerangnya. Set, nah, diambil, habis itu diganti dengan batu. Hmm, itu ya. Kerang ketika dimasukin batu itu menahan rasa sakit yang sangat derita ya karena kerang harus melapisi batu itu dengan gampangnya kalsium-kalsium ini ada di tulang sehingga menghasilkan mutiara. Jadi seperti itu ya, katalis berupa besi, kobalt dan nikel itu bisa kita ibaratin sebagai batu itulah. Batu yang menyiksa kerang. Nah, ketika batunya dimasukkan ke kerang, kerang akan menutupi batu itu dengan lapisan kalsium ya. Itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Ya, batu kerang. Ya. Panennya juga agak lama ya, bertahun-tahun itu bisa menghasilkan satu mutiara. Budidaya mutiara itu kerang oh ya, nggak semua kerang itu bisa menghasilkan mutiara ya. Ingat itu ya. Ada beberapa kerang yang tidak bisa dan ada beberapa kerang yang bisa menghasilkan mutiara. Contohnya itu ya kerang mutiara itu ya memiliki gampangnya ya bukanya ya menggunakan alat yang gampangnya itu buka tet set. Nah, itu bukanya seperti itu. Nah, ketika dibuka, nah lanjut diambil melalui sini set. Nah, kita dapat kerang apa itu mutiaranya. Ketika diambil dari situ. Eh, nggak cuma itu ya, gampangnya ini seperti kalian pasti pernah mengalaminya. Eh, Magnet ketika ditaruh di pasir, kok magnetnya kotor? Ya, ya enggak? Ya kan? Pasti pernah mengalaminya. Masa nggak pernah sih? Ketika magnet ditaruh di pasir, kok tiba-tiba kok magnetnya kotor ya? Itu metodenya seperti itu ya. Magnet akan menarik namanya gampangnya sesuatu yang bisa ditarik. Nah, sedangkan pertumbuhan deposisi uap kimia termal katalitik itu menarik karbon karbon menuju ke katalis. Nah, itu ya katalis ya. Ya, gas masuknya. Nah, ini. Bapaknya gini. Gas masuk, habis itu ditarikan ya. Nah, menuju ke katalis ini. Ya, gitu. Gambarnya seperti itu ya. Tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu gampang, tapi seperti itu. Ya. Metodenya seperti itu. Nah,
Lanjut ada metode ke elektrospinning. Langkah pertama yaitu menyiapkan serat nanopolimer yang dapat berupa PAN, patch polivinyl alkohol, PPA, polimida, PI, polibenzimidazol, polivinyl klorida, PVDV, PDE, resin fenolik dan lignin. Setelah disiapkan, perlakuan panas akan diterapkan untuk mengkarbonisasi serat nanopolimer untuk membentuk CNF. Nah, morfologi, kemurnian kristalinitas, diameter, dan porositas diatur oleh parameter proses pelakuan panas, seperti atmosfer dan suhu. Nah, jadi di sini diterangkan bahwasanya pembuatan ini, nah, jadi gampangnya itu karbon nanofiber itu bisa dibuat menggunakan PAN, patch, polivinyl alkohol, polivinil, polimida, polibenzimidazol, polivinil, vinilidena florida, serta resin fenolik dan lignin. Itu bisa membuat karbon nanofiber. Nah, pembuatannya itu gimana? Gitu kan. Pertanyaannya pasti gitu. Ini pembuatannya itu gimana? Ya, pertanyaan seperti itu. Pasti pertanyaannya seperti itu ya. Tidak akan bagaimana sih pembuatannya sih? Hmm, Pasti banyak bertanya-tanya. "Oh, bagaimana pembuatannya ya? Pembuatannya itu simple. Gampangnya seperti itu. Simpelnya itu gimana? Simpelnya itu kita bisa melihat, gampangnya ya. Melihat itu gampangnya itu kalau pembuatan ini itu seperti halnya itu kita eh hmm, ya, bentar, bikin dulu ya. Nah, bukan, tapi bukan. Pembuatan apa ya? Ya gampangnya seperti pembuatan es batu sih paling gampang es batu. Ya seperti pembuatan es batu ya. Es batu itu wujudnya cair pertama. Tapi dengan perlakuan dingin akan menghasilkan yang cairan tersebut itu menjadi batu. Cairan tersebut itu menjadi batu. Nah, nah, iya, tapi itu kalau untuk pembuatan karbon nanofiber itu berbeda prosesnya. Nah, kalau tadi pembuatan es batu itu menggunakan pendingin, kalau karbon nanofiber itu digunakan dengan suhu yang mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, ketika gambarnya itu karbon nanofiber dibuatnya itu harus menggunakan 1000 derajat Celcius. Gak cuma di thermal katalitik, di elektrospinning juga iya. Ya, di thermal katalitik itu menggunakan suhu lebih dari 1200 derajat Celcius, tapi di elektrospinning itu menggunakan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, kalau untuk alatnya sendiri sih apa sih? Ya ini pasti orang-orang berpikir kan, oh, alatnya ya. Nah, terus bagaimana mekanismenya ya? Pasti orang-orang itu pasti berpikir seperti itu ya. Untuk alatnya sendiri itu agak simpel sebenarnya ya. Kalau untuk katalitik ini alatnya itu seperti heat exchanger gampangnya seperti itu ya. Kalau untuk thermal katalitik ini alatnya heat exchanger jadi fluida itu akan melewati namanya heat exchanger dan akan dirubah suhunya menjadi ini. Tapi kalau di namanya carbon nanofiber itu dipanasin, gasnya itu melewati, habis itu dipanasin. Nah, karbonnya itu mencukup menempel pada bagian besi. Nah, lanjut sedangkan hmm, dulu ke dalam besi. Sedangkan ya pada heat exchanger fluida itu nggak ada sama sekali gambarnya menempel lah ya, menempel pada besi lah, inilah ya gambarnya seperti itu ya. Ya logikanya kan seperti itu kan. Nah jika karbon nanofiber itu nanti akan menempel gitu loh. Jadi ya udah.
ketika ketika apa namanya dipanaskan, maka karbon-karbon ini akan menempel pada besi, kobalt, nikel, dan krominium seperti itu. Ya, ini kan tadi kan merupakan perbedaannya secara teori. Nah, bagaimana secara pembuatannya? Nah, kita akan lanjut. Nah, Nah, ini nih. Ini pembuatan secara deposisi uap kimia termal katalik. Nah, jadi nih, yang pertama itu ada ininya dulu. Apa ini namanya substrat? Substrat atau tambahnya itu pertumbuhan. Nah, tempat pertumbuhan itu ya. Tempat pertumbuhan dari karbon nanofiber. Nah, bentuknya seperti ini pertama ya. Bentuknya itu seperti ya gampangnya ya bola. Bukan benda padat, besi padat ya itu ya, seperti batu ya gampangnya. Nah, ketika batu ini memasuki gampangnya reaktor pemanas, nah gas-gas yang masuk nih, misal gasnya lewat sini, set, masuk. Nah, atom C ini nempel kayak apa ya? Atom C ini nanti nempel di sini semua ya. C menempel, nih, C nempel, 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 terus secara terus menerus. Bagaimana cara menghentikannya? Wah, bisa itu cara menghentikannya dengan menurunkan suhunya bisa. Habis itu dengan dengan memberhentikan gasnya bisa, gas masuknya ya. Tapi nanti tekanannya mesti tinggi. Kalau kalau ininya ditutup ya, reaktornya ditutup pasti tekanannya tinggi karena apa? Semakin panas tutup benda, maka tekanannya semakin naik. Seperti rumus NV sama dengan nRT. Oh ya, PV sama dengan nRT. Bahwasanya P dengan T itu berbanding lurus. Jika T-nya tinggi, maka ya P-nya ikutin tinggi seperti itu ya. Jadi ya ketika dipanaskan dalam reaktor. Nah, ketika kedua lubang gas ditutup, maka akan terjadi pertumbuhan tekanan di dalam wadah tersebut ketika pemanasan terus terjadi. Nah, selanjutnya setelah proses penempelan C, nah maka ini atom C-nya itu akan mengapit-ngapit seperti ini, itu akan menempel sejajar ya. Nah, sejajar hingga seperti ini, terus 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 naik terus. Itu atom C-nya tambah 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 terus akan naik terus ya. Enggak cuma di sini doang, tapi di sini juga iya gitu ya. Kan sebetulnya gini, satu, dua, tiga, empat, lima ya kan? Nah, makanya akan terputus. Cet. Nah, itu karbonnya akan menyisipi bagian-bagian seperti ini, ya. Tuh. Nah, ini nih. Kan ini kan berbentuknya kan segi lima. Bukan segi lima, segitiga di segi lima. Ya benar, berarti segitiga di segi lima, ya. Tapi kalau segi empat ini bisa nih tiga. Nah, ini set, set. Nah, ini antaranya itu karbon semua ya. Set, karbon, seret, seret, seret. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, gambarnya gitu. Jadi untuk penambahan karbon nanofiber sendiri itu bisa digunakan dengan metode pemanasan tadi ini. Ya, yang nempel akan menjadi ini akan bertumbuh panjang, nah, dan akan bertumbuh tambah lebih panjang lagi hingga suhunya diberhentikan seperti itu ya. Nah, kok pertanyaannya ya sebenarnya itu pertanyaan yang sangat gampangnya itu konvensional. Wah, ada pertanyaannya ini. Kok bisa ya? Orang itu melihat struktur jelas dengan mikroskop elektron. Nah, sedangkan strukturnya seperti ini. Lah, itu gimana? Kok bisa orang mendefinisikan seperti ini? Lah, gitu ya. Apalagi yang paling aneh kok bisa itu loh. Orang itu bisa melihat secara detail mengenai apa aja yang jadi ini, apa aja jadi ini sudah digambarkan secara detail. Tuh, ya itu masih jadi pertanyaan ya. Ya, itu ya, teman-teman itu kan jadinya seperti ini nih. Nah ini nih. Nah ketika ketika kan jadinya seperti ini. Nah tapi kok bisa orang menyimpulkannya bahwa seperti menyimpulkan bahwa seperti ini itu memiliki struktur yang sama karena ya kan hari ini merupakan teori dari ini gitu ya. Ketika teori ini diterapkan akan menghasilkan perputaran fiber yang banyak. Nah, bahkan bisa turun-turun kayak gini saat. Nah, gitu ya. Lanjut untuk selanjutnya itu, nah ini nih.
Deposisi uap kimia katalitik. Nah, ini nih. Ya, pembuatannya seperti ini nih. Gampang ya. Nah, gas masuk. Ini pada reaktor. Ya. Nah, ini namanya itu substratnya gitu. Atau gambarnya itu kayak besi Fe itu. Nah, ini penalik ini. Tadi sini. Nah, itu kan ya kan prosesi absorpsi. Nah, lalu itu surface di besi. Nah, surface di besi itu terjadi penumbukan seperti itu ya. Lanjut nanti surface reaction dan desorpsi of by product. Nah, lanjut setelah itu gas-gas yang tidak berguna akan dikeluarkan. Nah, ya, sebenarnya ya kita bisa itu gitu, logika bisa gitu. Nah, guys. Nah, ya, dalam Islam itu dikatakan bahwa setiap benda najis itu akan jadi najis kecuali benda kecil najis masuk ke dalam dua ulah air gitu ya. Pertanyaannya kan namanya namanya kotoran hewan atau kotoran manusia itu kan najis kan. Nah, pertanyaan itu gasnya kalau mau ngambil itu najis apa enggak ya gitu kan. Nah, pokoknya kan ini gas, gas itu kan gas, gas kotoran kan. Ketika masuk ke sini, nah masuk ke reaktor, nah gasnya kan itu kan menempel kan di sini kan. Nah, menempel di sini lanjut keluar. Nah, pertanyaannya itu, ini karbon nanofibер itu benda yang najis atau bukan? Karena dihasilkan dari sesuatu yang najis. Nah, itu masih jadi perbingungan. Nah, perbingungan itu bisa ya. Kan ini kan dihasilkan dari gas itu. Gas apa namanya? Gas kotoran. Nah, ketika masuk reaktor kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ini menambah ke bawah dan sisa gasnya itu keluar? Itu bisa kan? Kayak juga eh nama saya juga pemanasan kan pasti akan ada struktur yang berubah seperti itu ya. Nah, dan kok bisa ya dihukumin najis apa enggak ya itu kan? Pasti kan berpikir kan, ini dihukumin najis apa enggak ya? Najis apa enggak ya? Gitu. Misal kita punya karbon nanofiber, nggak sengaja kepegang itu najis apa enggak ya? Gitu. Ya, enggak cuma itu ya. Juga mau memasukkan namanya agama ke dalam mapel-mapel seperti ini ya, untuk memahami bahwasanya mapel ini tuh penting hubungannya dengan agama. Rupanya itu kayak filsafat sebenarnya ya. Hmm. Lanjut. Nah, ini kan tadi kan kita ulangin lagi ya videonya ya. Tes masuk. Nah, masa transfer ya kan masuk. Lanjut mabur terbang-terbang dan terjadi reaksi. Nah, setelah terjadi reaksi ada difusi. Jadi difusi ya, nanti ada absorpsi penyerapan ya. Setelah absorpsi langsung aja ke surface division. Divisi ini nih, langsung pelepasan ya, nanti pelepasan langsung ke sini. Absorpsi mau ke produk langsung ke sini, seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya. Nah lanjut, itu ada elektrospinning. Elektrospinning itu terdiri dari tiga alat. Yang pertama itu pemompaan bahan, yang kedua itu pemanasan bahan, dan tiga itu pelekatan bahan. Nah, pemompaan bahan sendiri itu bisa terjadi. Ini nih kamu itu nih. Kan tadi kan kita menggunakan namanya itu serat nanopolimer. Nah, serat nanopolimer ini kita akan berubah menjadi CNF atau karbon nanofiber. Nah, ini ya. Pertama itu serat CN apa namanya? Serat nanopolimernya itu dimasukkan ke dalam injeksi atau pompa ini nih. Nah, pompa ini lanjut akan didorong set. Nah, ini kan akan masuk nih polimer solution. Akan masuk polimernya menuju ke spring neres. Nah, ke spring neres. Nah, juga dari sini itu akan timbul pemanasan ya. Nah, ketika akan timbul pemanasan yang sangat panas, itu akan menghasilkan untalan-untalan seperti ini. Nah, untalan-untalan seperti ini sehingga menghasilkan karbon nanofiber.
yang pada dasar tempat ini. Nah, ketika dipanaskan, lanjut sini, lanjut dikurai-keruan dan dipanaskan, akan memanaskan ini. Nah, ini namanya pelepatan. Gampangnya itu ya kita sebenarnya sih sudah tahu. Penempelan seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ya. Seperti halnya ya ketika tikus terjebak di dalam seperti halnya tikus terjebak pada perangkap tikus gitu. Ketika terjebak ceplok gitu. Wah, susah lari ya, itu ya. Jadi kalau targetnya seperti ini ya tempatnya ya nanti sebagai tempat penempelan karbon pipet. Tetapi ini itu menggunakan biaya yang lebih tinggi ya walaupun kecil ya karena seperti ini ya tapi itu menggunakan biaya yang lebih tinggi. Ayo, kalau berapa ini? Iya, sudah di. Nah, ini dipompa. Nah, ini nanti keluar. Nah, ini nanti apa namanya serat nanopolimernya keluar. Nah, ini terjadi pemanasan nih. Nah, ini pemanasan kenaikan suhu sehingga terjadi karbon nanofiber yang diletakkan di sini ya atau serat nanokarbon. Nah, kita akan balik ke video ini tapi nah, seperti ini. Ya, ini mekanisme dasar untuk membentuk karbon nanofiber. Karbon nanofiber dan menggunakan alat yang simpel aja, ya. Nggak usah ribet-ribet alatnya. Ya, cukup dengan ini diinjeksi, lanjut dipanaskan, sehingga menghasilkan karbon nanofiber dari sini, ya. Nah, itu kita bisa terapkan sendiri kalau bisa kita punya alatnya, ya. Nah, karbon nanofiber ini ketika menempel di sini, itu kan mereka di sini ya. Nah, mereka di sini nanti itu kita bisa ambil ya. Nah, diameternya lebih besar daripada CNT. Jangan lupa seperti itu. Nah, habis itu preparasi of CNF, komposit, atau proses preparasi. Preparasi itu ya namanya preparasi kan otomatis bagaimana cara kita menjual ini. Bagaimana cara kita menjual CNF ini? Ya, CNF itu jika dicampurkan langsung dengan polimer dalam keadaan meleleh menggunakan peralatan seperti extruder, bagging roll, atau relatimeter, kelebihannya biaya rendah, sederhana, dan mudah diterapkan. Nah, itu gimana sih preparasi dengan menggunakan campuran lelehan tuh? Nah, menggunakan campuran lelehan, preparasinya itu bisa digunakan dengan cara itu karbon nanofiber, habis itu dicelupkan pada suatu lelehan, setelah dicelupkan pada suatu lelehan akan menghasilkan ini, gitu ya, akan menghasilkan karbon nanofiber yang siap dijual. Karena karbon nanofiber itu kaku, otomatis kan kalau dari definisi kaku itu kan otomatis sulit dola kan. Namanya definisi kaku sulit dola. Baca aja ketika dipanasin, didang dang 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 itu sulit dola. Apalagi karbon nanofiber yang kok kakauannya lebih 4 kali lebih besar daripada ini, daripada tanah ataupun yang lain sebagainya. Tapi ya, maaf kalau malam hari karena masih ngantuk juga ya. Nah, dia ada proses komunikasi dalam larutan ya. Proses komunikasi itu CNF dibersihkan dalam pelarut, misal aseton, lalu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil menggunakan gelombang ultrasonik. Setelah itu polimer ditambahkan dan dicampur aduk. Kelebihannya dapat menghasilkan dispersi yang lebih homogen dibandingkan dengan metode pencampuran lelehan. Itu membutuhkan peralatan khusus, sanitator, dan waktu yang lama. Dan itu menggunakan pelarut dapat menimbulkan masalah ini. Ya, jadi ya dilarutkan. Jadi CNF itu kesimpulannya dari sini itu CNF itu dilarutkan ya. Hmm. Sebenarnya dapat menghasilkan energi dispersi dengan yang lebih homogen dibandingkan dengan proses pencampuran lelehan. Nah, pada proses pencampuran lelehan ini kurang homogen. Nah, tapi lebih homogen ini gitu. Tapi ini tetap homogen ya, jangan lupa gitu. Walaupun ini lebih homogen, tapi ini juga tetap homogen. Gampangnya seperti itu. Gampangnya logikanya gini aja. Gampangnya logikanya gini. Semut itu kecil.
Jika semut hewan yang semakin apa? Jika semut adalah hewan yang paling kecil, apakah gajah bisa menjadi kecil? Ya, pertanyaannya seperti itu ya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Jika gajah, ya, misal semut, semut adalah hewan yang keras, misal gitu ya. Maka gajah adalah hewan yang lunak. Eh, keras juga. Hmm. Tetapi yang paling benar yang mana? Gitu kan? Gitu. Ya, kemungkinan ya kita ambil aja jawabannya A atau yang B. Ya. Dan lanjut ada sifat-sifat CNF. Wah, sifat-sifatnya nih. Sifat-sifatnya itu ada tiga ya. Sifat-sifatnya itu konduktivitas listrik. Nah, itu ada konduktivitas thermal. Nah, itu ada sifat mekanik. Konduktivitas itu sendiri itu adalah elektron dekol, delokalisasi. Jadi konduktivitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada elektron delokalisasi. Lanjut ada jalur konduksi. CNF memiliki struktur grafitik berbentuk dengan ikatan karbon sp kuadrat, memungkinkan elektron bergerak bebas di sepanjang lapisan grafit, menghasilkan konduktivitas listrik yang tinggi. Nah, kalau dari konduktivitas listrik ini, bahwasanya ini lebih terkait kepada struktur dari CNF itu sendiri. Ya kan? CNF memiliki struktur grafitik dengan ikatan karbon sp2. Nah, menggunakan elektron bergerak bebas di sepanjang lapisan grafit, menghasilkan konduktivitas yang listriknya tinggi. Jadi nanti elektron keluar set, nah mues cepet ya seperti itu ya, komputasinya listrik yang tinggi dan baik. Nah, ini juga berarti bisa diganti berarti ini bisa diganti, oh berarti ini bisa pengganti nugget, ya. Ini bisa menjadi pengganti, kok nugget, oh. Ini bisa menjadi pengganti yang ada di dalam kabel. Nah, di dalam kabel itu kan kondisinya kan bagus sebenarnya. Baik. Nah, yang diungkap pelatihan eh ketika ada yang di dalam kabel itu berupa apa namanya CNF, maka konduktivitasnya itu akan sangat tinggi dan sangat cepat. Nah, lanjut ada konduktivitas thermal. Nah, konduktivitas thermal itu belum jalur konduksi. Elektron dapat bergerak melalui jalur kontinu di sepanjang serat, tergantung pada kualitas struktur grafit. Nah, ini nih. Lihat ada sini ya, di sini ya. Nah, strukturnya kan seperti ini. Nah, ini. Nanti elektronnya gini naik, nah, turun, turun, turun. Nah, ini melewati ini semua. Gitu ya, logikanya seperti itu. Melewati ini semua. Dan jangan lupa bahwasanya karbon nanotube itu memiliki struktur yang bagus dan struktur yang presisi daripada logam lainnya. Nah, strukturnya presisi banget, ya, otomatis kuat dan kalau strukturnya presisi itu masih kuat ibaratnya Indonesia. Kalau kita terpecah belah, maka kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita bersatu, akan kuat ya. Bersatunya seperti ini. Kan kalau acak-acakan ya kalah otomatis Indonesia. Tapi kayaknya seperti itu kan. Ya, jika ingin Indonesia maju, maka kita harus bersatu. Nah, lanjut ke konduktivitas thermal, foton-foton. Ada terbagi menjadi dua, itu foton, fonon, dan elektron dekolokasi. Vibrasi atom di sepanjang struktur karbon memindahkan energi panas. Ya, elektron delokalisasi. Elektron yang bergerak bebas juga membantu transfer panas, terutama pada struktur, terutama pada mana? Terutama pada struktur graviti yang teratur. Nah, ini panasnya juga merupakan produktivitas yang terbaik. Ya, yang baik lah. Ketika kita memanaskan gampangannya utuh, nanti ini bisa mengalihkan panas ke sana, ke sana, ke sana, ke sana juga. Jadi ini bisa diterapkan di energi karena ini merupakan konduktivitas yang baik. Jadi pengantar listrik juga pengantar panas yang sangat baik ya, gitu seperti itu ya. Lanjut dan sifat mekanik, nilai kekuatan. Kekuatan tarik CNF dapat mencapai 1 sampai 3 GPa, tergantung pada struktur grafitik dan rasio aspek.
Jika strukturnya ya amburadul ya nggak jadi, ya nggak bisa 1 sampai 3 GPa gitu. Ya logikanya seperti itu. Lanjut penyebab kekuatan tinggi ikatan karbon sp2 dalam struktur grafit memberikan stabilitas tinggi terhadap deformasi mekanik. Ya. Nah, karena SP2 merupakan sultan tinggi, otomatis sifat mekaniknya itu jadi duas, 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 itu kuat banget biar ya. Mau kamu ngakuin aja itu, jadi karbon nanofiber itu kalau mau dipenggokin itu seperti kayu, kayu namanya ya, kamu kayak bengkokin meja dengan tangan kalian sendiri ya, seperti itu. CNF itu merupakan yang lebih, gambarnya ya, yang lebih otomatis sesuatu yang lebih jadi semangat itu. Oh ya, berarti sesuatu yang lebih kuat. Jenengan itu CNF ya. Sifat mekanik itu sesuatu yang lebih kuat pada CNF. Oh, CNF itu lebih kuat daripada baja dan kakunya 4 kali baja. Otomatis jika dipenggokkan itu akan sulit sekali. Itu akan sulit sekali ya. Itu akan sulit sekali. Karena kekakuannya itu 4 kali lebih besar 4 kali daripada baja. Jadi kalau kita dek, wah itu sangat susah sekali. Apalagi itu antara kosong yang namanya karbon juga kan, karbon juga memiliki sifat yang presis hidup dan juga memiliki eh, konduktivitas yang tinggi. Nah, lanjut ada aplikasinya. Aplikasinya itu ada di mana aja? Aplikasinya itu ada di sensor. Nah, ya, kualitas listrik komposit channel dapat diubah secara reversibel sehingga menjadi berapa kali lipat seiring dengan perubahan reversibel kondisi eksternal, seperti sensor uap dan sensor gas beracun. Nah, kondisi listriknya, kan kita kan tahu sendiri kan, reversible itu apa? Reversible itu reaksi yang berjalan secara spontan. Tidak akan, eh, level reaksi yang dapat berbolak-balik. Nah, ya kan? Sehingga mendapatkan beberapa kali lipat seiring dengan perubahan reversible kondisi eksternal. Jadi, karbon nanofiber ini akan berubah-berubah ya, konduktivitasnya ya. Dapat diubah secara reversibel. Nah, konduktivitasnya itu akan berubah. Set, 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 set. Jadi penghantar ke sana baik, ya jangan baliknya juga baik. Nah, ya. Nah, lanjut ini ada. Nah, ini dari strukturnya dari sensor sendiri itu ada CNS, sekarang PP lagi. PP layer ini yang berguna sebagai sensor. Nah, CNF ini sebagai ya gampangnya karbon nanofiber ini lah yang di dalamnya ini. Nah, PP layer ini yang berguna untuk menjadi sensor dari aplikasi tersebut ya. Lanjut ada, nah baterai. Dan persyaratan utama untuk baterai adalah superkapasitor. Kinerja yang tinggi adalah bahan elektrolit yang berkualitas tinggi, yang mampu menampung cukup elektrolit dan memenuhi transportasi ion yang cepat dan jangka panjang. Cara mudah untuk mensintesis jaring CNF berpori endop sebagai bahan anoda untuk baterai lithium melalui penggunaan polipirol sebagai gabungannya itu baterai. Jadi maksudnya itu baterai itu bisa digunakan karbon nanofiber ini nih. Nah, ini merupakan struktur dari baterai ya, karbon nanofiber dalam baterai ya. Karbon nanofiber itu bisa digunakan untuk bahan anoda pada baterai lithium. Ya, otomatis kan ada yang namanya anoda mesti ada katodanya kan. Otomatis katodanya mana? Lithiumnya. Nah, jangan lupa ya, baterai lithium itu kan baterai yang ada di baterai. Ya, itu baterai lithium itu seperti contohnya itu baterai yang digunakan pada laptop kita. Baterai lithium itu kan itu merupakan penggabungan antara dua zat. Dan lithium, misalnya lithium dengan Ki, ya, nah, misal gitu. Nah, ketika jadi dari sini itu bisa kelihatan bahwasanya suhu itu akan mempengaruhi kinerja dari baterai. Nah, ketika apa namanya? Ketika baterai, ketika laptop itu panas, nah, kadar litiumnya itu kan turun, ya. Kita pernah belajar itu di diagram fase, di diagram fase dua komponen. Nah, itu ada titik eutektik.
Titik peritektik. Nah, ya kan. Kalau di titik eutektik kan tadinya liquid langsung jadi padatan. Ya gitu. Logikanya gitu kan. Tadinya liquid langsung jadi padatan. Tanpa perlu melewati fase lumpur. Fase lumpur itu padatan dicampur dengan liquid. Nah, itu masih hitungannya fase lumpur. Nah, jadi gambarnya gitu ya. Ketika litiumnya mengalami pemanasan, itu akan berubah. Nah, tadinya segini jadi segini. Jadinya alat elektronik itu akan semakin boros baterainya ya seperti itu. Nggak cuma itu ya, baterai itu juga ya, nggak cuma pada baterai, sensor gas juga tadi kan juga dijelaskan, dan gas beracun juga bisa ya, seperti itu. Nah, baterai lithium itu juga baterai yang memiliki apa ya penyimpanan yang relatif sangat tinggi. Ya. Jadi hati-hati ya jika kalian menggunakan namanya alat elektronik itu bisa berbahaya bagi tubuh kalian. Dan mereka mereka itu memiliki sensor ya. Ya, jadi mekanisme CNF dalam baterai LSP. Ini yang ada di dalam baterai ya, ini bentukannya. Itu ketika di zoom menggunakan mikroskop elektron. Nah, menggunakan mikroskop elektron untuk memasukkan ini. Oh ya, terima kasih. Sekian dari saya. Selebihnya jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.